beliau mazhabnya Syafi'i. Cuma kalau sikap beliau terhadap Syiah, kami di Indonesia tidak pakai. Jadi beliau kepada Syiah ini terlalu lain. Jadi terlalu lain kepada Syiah. Mungkin gimana ya? Kita menganggap beliau kurang informasi masalah Syiah, kita semuanya. Karena beliau di atas kita. Tapi fatwa beliau tentang Syiah tidak kita pakai. Karena Indonesia, Malaysia dengan Mesir beda. Kalau kita nilaiin kepada Syiah, habis masyarakat kita Syiah. Kalau di Mesir banyak ulamanya, ada khawatir. Jadi di Mesir itu ulama seperti kacang goreng. Orang alim banyak, tapi kalau di Nusantara ini kan repot dari orang yang benar-benar alim ini. Karenanya kita terhadap Syiah harus keras. Jadi masalah Syiah aja yang kita kurang sepakat dengan Syekh Ali Imam. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, masalah kalau dalil naqli bertentangan dengan dalil akli. Yang didahulukan adalah dalil akli. Itu dalil akli yang qat'i maksudnya. Jadi kalau qadiyah akliyah yang qat'iyah berlawanan dengan naqli yang tidak qat'i, maka akli yang qat'i yang diterima. Kalau dalil naqli yang qat'i dengan akli yang qat'i, tidak mungkin terjadi pertentangan. Tidak ada. Jadi tidak ada. Ya kalau yang mungkin nanti bisa sesi slot kedua ya, sore bisa kita bicarakan lebih panjang. Kemudian masalah takwil. Wahabi ini menganggap bahwa takwil ini tahrif ya. Kalau Syekh Utsaimin bukan takwil, tapi tahrif wa ta'til. Itu kan bahasa mereka. Kalau kita ini tidak takwil ya tidak bisa. Karena memang seperti kalau kita tidak mengartikan takwil seperti di dalam Al-Qur'an, nasullaha fanasiyahu. Kalau kita tidak mentakwil nisyan dengan la yarhamuhum ya, tidak merahmati mereka. Nisyan itu kan termasuk sifat yang tidak baik, lemah. Tuhan itu kan tidak lemah. Ini katanya ilmu balaghah tujuannya kan musyakalah sebenarnya. Jadi karena ini menyebutkan nisyan, akhirnya pakai nisyan, tapi maknanya lain. Cuma lafadznya saja yang sama, tapi maknanya berbeda. Nah, memang orang Wahabi ini lemah dalam ilmu ma'ani, ubayat, memang lemah. Ibnu Taimiyah sampai mengingkari majas, dan orang Wahabi sekarang kan diingkar kepada majas. Tapi kitab-kitabnya mereka pakai majas semua. Seperti Ibnu Qayyim kalau menulis kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, itu kan pakai majas semua sebenarnya. Kitab-kitabnya pakai majas, tapi ingkar kepada majas. Kalau Ibnu Taimiyah sepertinya kitab-kitabnya ada yang pakai majas. Jadi langsung terang-terangan, karena orangnya kasar kan. Jadi orangnya tidak lembut. Jadi tidak mungkin sulit membuat majas. Ya, yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Jadi kalau tidak ditakwil tidak bisa itu. Karena Allah tidak perlu menipu. Orang menipu itu kan tandanya lemah, tidak bisa langsung menindak. Allah itu kan bisa langsung. Jadi takwil itu termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu berkembang sejak masanya sahabat. Mungkin dibaca ya, di mazhab Asy'ari ada bab tentang takwil itu. Riwayat-riwayat takwil dari para sahabat semuanya ada di sini. Tinggal dibaca. Kemudian masalah manhaj akli di sini juga ada. Bahwa ternyata Ibnu Taimiyah kadang juga pakai akal. Mungkin cukup ya. Ya mudah-mudahan ya bulan depan sudah jadi. Karena sebagian sudah saya tulis di internet cara berdebat dengan Syiah. Coba buka di Facebook saya, akun Idrus Ramli, atau di mana? Di website saya idrusram.com. Insyaallah itu ada sebagian cara munawwarah dengan Syiah.
Cuma saya setahun ini tidak menulis buku, sudah 1 tahun tidak menulis buku. Karena terlalu banyak mengajar, kemudian kalau pulang ke rumah itu ada acara keluarga, nanti ada saudara meninggal, satunya lagi menikah, datang lagi. Kapan nulis buku? Tiap hari kalau pulang itu, saya kadang pulang mau istirahat, tapi ada saja acara keluarga itu. Jadi semakin terus tahu. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu. Insyaallah itu akan. Boleh Ustaz datangkan contoh apa ni dalil ghair qat'i, dalil akli, dalil naqli ghair qat'i, kemudian dalil akli qat'i. Contoh lah. Berlawanan. Tadi Ustaz mention dalil naqli ghair qat'i. Tapi dalil naqlinya qat'i, maka kita dahulukan takdim atau akli dari. Kalau dalil naqli yang qat'i tidak mungkin bertentangan dengan akli yang qat'i. Tak, dalil naqli ghair qat'i. Dalil naqli yang ghairu qat'i bertentangan dengan akli yang qat'i. Contoh Ya contohnya seperti tadi, hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa orang tuanya Rasulullah masuk neraka. Oh itu naqli ya, naqli yang tidak qat'i bertentangan dengan naqli yang ghairu qat'i. Kalau yang naqli yang ghairu qat'i yang bertentangan dengan akli yang qat'i itu tentang tawaran Abu Sufyan kepada putrinya Ummu Habibah kepada Rasulullah di Sahih Muslim. Kata Ibnu Qayyim, ini ghairu maqbul. Karena Rasulullah itu sudah menikahi Ummu Habibah sebelum bertemu Abu Sufyan. Tapi itu sejarah, bukan aklinya. Ya mungkin contoh-contoh hadis maudhu itu banyak. Jadi di dalam ilmu hadis itu kalau ada riwayat yang zahirnya sahih tetapi bertentangan dengan akal, maka harus dianggap palsu. Tapi contohnya saya belum tahu. Rasulullah kena sihir. Apa? Rasulullah kena sihir. Rasulullah kena sihir itu yang ditolak oleh Syiah itu ya. Yang menolak riwayat itu kan Syiah. Kalau di kitab-kitab Ahlus Sunnah, tafsir Jalalain itu kan ada. Kitab-kitab hadis juga ada. Yang menolak itu kan Mu'tazilah sebenarnya. Karena sihir dianggap tidak ada. Soalan. Bagaimana menjawab tumahan yang kumpul dulu, boleh tanya lah, saya kumpulkan dulu. Okay. Bagaimana menjawab tumahan yang mengatakan tentang masalah takwil? Asy'ariyah melakukan dua kesalahan. Satu, pertama melakukan takwil, dan satu lagi sebelum takwil ada datang dalam fikiran mereka terbayang bahawa contoh Allah ada tangan. Jadi disebabkan bayangan yang hadir dalam fikiran mereka menyebabkan mereka terpaksa mentakwil. Maka sebahagian Wahabi mengatakan dua kesalahan dalam masalah takwil. Bagaimana nak jawab? Jadi saya ambil dulu soalan tu, saya simpan dulu dan catat dulu. Jadi saya rasa insya-Allah boleh kita bahaskan pada sebelah petang nanti selepas solat Jumaat. Bagaimana menjawab tumahan tentang apa ni terhadap daripada Wahabi terhadap Asy'ariyah itu berkenaan dengan takwil itu. Sebagaimana